Halo Omnipora, masih penasaran kan apa yang terjadi di part keduanya? Sama. Maka dari itu, KM sendiri mengkerahkan pasukan intelijen KM untuk mengusut tuntas film ini. Apakah Kim sadar akan pesan yang dikirim oleh si wanita tersebut? Apakah pesan itu awal dari sebuah komunikasi? Atau apakah pesan itu akan menjadi bangkai yang tidak dihiraukan? Maka dari itu, mari dengarkan, rasakan, dan lihatlah apa yang akan terjadi. Check it out. Si wanita pun memutuskan mengirim pesan pertamanya yang tertulis di dalam botol tersebut. Ia pun berpikir, apakah botol ini akan ditemukan? Apakah si Kim sadar pesan di dalam botol tersebut? Mari kita lihat saja apa yang akan terjadi. Kim sudah mulai terbiasa dan lihai akan kehidupan di pulau tersebut. Mahir menjala ikan, sudah mahir memanjat pohon, dan sudah mahir juga membuat teh. Di sisi lain ternyata telah muncul tunas pertama di perkebunan yang ia buat sendiri, yang membuat Kim sangat bahagia. Dan suatu hari si Kim berjalan-jalan ke pepohonan. Tiba-tiba ia menemukan botol dan membuka isi botol tersebut. Si Kim hanya menemukan kata hello. Si Kim berpikir apakah ini balasan sebuah pesan dari tepi pulau yang ia buat dulu. Si Kim memutuskan untuk membalas kata tersebut dengan menulis kembali di tepi pulau. Setelah si wanita menunggu 3 bulan 17 hari, si wanita pun memoto Kim yang membalas pesannya dengan kalimat, si wanita pun merasakan harinya lebih berwarna seperti pelangi dari hari-hari sebelumnya. Ia pun mengirim pesan kembali menggunakan botol di malam hari pastinya. Si Kim pun makin sadar bahwa itu adalah sebuah pesan dari seseorang. Si Kim pun membalas dengan kalimat, di sisi lain, benih-benih yang ditanam oleh Kim telah tumbuh besar dan subur, dan itu adalah jagung. Si wanita pun sadar bahwa Kim menyukai Indomie goreng. Si wanita pun membayar seorang pengirim untuk mengantar mie tersebut ke pulau di mana Kim berada. Singkat cerita, si Kim pun menolak pemberian itu dikarenakan si Kim meyakini bahwa Indomie adalah makanan spesial. Si Kim harus berjuang untuk membuat Indomie itu sendiri menggunakan tumbuh-tumbuhan yang ia tanam. Alhasil, si pengirim pun mengirim balik mie tersebut kepada si wanita. Si wanita pun mengirim pesan minta maaf melalui botol karena telah mengirim Indomie kepada si Kim. Si Kim pun membalasnya dengan lelucon yang mengakibatkan si wanita ketawa terbahak-bahak. Di sisi lain, si Kim pun berhasil mengumpulkan hasil yang telah ia tanam. Seperti pepatah Arab mengatakan, siapa yang menanam pasti ia akan memetik. Si Kim pun menciptakan Indomie yang ia inginkan selama ini menggunakan alat seadanya. Alhasil, ia pun berhasil membuat Indomie menggunakan bumbu yang si Kim dapatkan di part 1. Dikarenakan kenikmatan dan kelezatan Indomie ini mampu membuat si Kim menangis. Di keesokan harinya, Siki menulis pesan di tepi pulau dengan kalimat "Who are you?" mengakibatkan si wanita bingung mau menjawab apa karena sejujurnya si wanita tidak percaya diri akan hal itu. Si wanita pun memilih foto seorang artis dan mengeprintnya dan memasukkannya ke botol. Hampir saja si wanita melempar botol yang berisi foto yang bukan dirinya. Ya, alhasil juga si wanita tidak jadi melempar botol tersebut. Di siang harinya, si Kim mencari pesan tersebut. Tak kunjung ia dapatkan, sehingga si Kim galau tak karuan seperti pertama kali berpacaran. Si Kim pun malah marah, kecewa, dan menulis,
Tak lama dari situ terjadilah badai yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di hari-hari sebelumnya. Yang mengakibatkan but angsanya terbawa arus, tanamannya hancur akibat badai kencang di malam itu. Di siang harinya, si Kim yang sedang lagi bengong-bengongnya tiba-tiba pengawas atau Satpol PP kali ya, apapun namanya si pengawas ini berencana membersihkan pulau tersebut sehingga mereka bertemu Kim. Singkat cerita si Kim dibawa pulang ke kota karena pada hakikatnya tidak ada yang boleh hidup di pulau tersebut. Walaupun agak sedikit terjadi keributan antara Kim dan pengawas karena sejatinya Kim belum mau meninggalkan pulau tersebut. Dikarenakan si Kim belum tahu siapa yang mengirim pesan di dalam botol kepadanya. Si wanita pun melihat kejadian itu karena sudah munculnya rasa cinta dan sayang. Memang, ya, cinta mengubah segala-galanya. Si wanita pun memutuskan untuk menemui si Kim yang telah dibawa ke kota tanpa memikirkan lagi komentar orang terhadap dirinya. Ia pun berlari. Hampir tidak bisa bertemu dikarenakan ditinggal bus. Tapi karena cinta menggebu-gebu, si wanita pun terus berlari. Alhasil mereka pun bertemu di dalam bus dan si wanita pun memperkenalkan diri dan inilah namanya Kim Jong Hyun. Ya, begitulah akhir dari film ini, ending yang sangat membahagiakan. Yang mana akhirnya mereka bertemu, si wanita pun tak lagi peduli dengan komentar orang lain terhadap dirinya. Si Kim pun dapat bertahan hidup tanpa uang. Bukanlah uang sumber segalanya, tapi cintalah sumber dari segalanya. Sumber kekuatan bertahan hidup, berjuang, dan mempertahankan. Itulah sumber kekuatan cinta tersebut. Saya Kien, sampai jumpa di video selanjutnya.